Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai hari ini masih mengkaruniakan kita semua nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat sehat, sehingga pagi ini kita dapat berkumpul kembali di majelis ilmu ini. Sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kelak kita menjadi umat beliau yang istiqomah hingga akhir zaman. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati dan saya sayangi Ustazah Krismarita atau biasa saya panggil Ustazah Isma yang sudah hadir pada pagi ini, yang insya Allah akan memberikan tausiahnya. Yang saya hormati dan saya sayangi ibu-ibu jamaah MT Muslimat An-Nabawi. Marilah sebelum kita memulai kajian hari ini kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kita lanjutkan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Untuk menyingkat waktu karena Ustazah sudah hadir di sini, kami persilahkan waktunya kepada Ustazah Isma untuk membagikan ilmunya. Terima kasih Bu Nuning. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Alhamdulillah, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pagi ini kita bisa bertemu walaupun via Zoom, via YouTube. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberkahi dan mencurahkan rahmatnya buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada uswatun hasanah kita Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Insya Allah kita semua termasuk di dalamnya, amin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu sekalian? Mudah-mudahan semuanya sehat ya Bu Nuning. Di kondisi pandemi ini mudah-mudahan kita tetap bisa menjaga kesehatan ya, menjaga imun tubuh kita supaya kita tetap sehat, tetap terjaga gitu ya. Alhamdulillah ibu-ibu yang sudah sempat untuk hadir di tengah-tengah aktivitasnya bisa hadir di sini. Pagi ini saya diberi amanah oleh Muslimat An-Nabawi yang berjudul Jangan Jauh-Jauh dari Al-Quran. Masya Allah ya ibu-ibu, kita semua tahu bahwa Al-Quran adalah kitab yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad untuk kita umat manusia itu ya. Artinya Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita, sebagai rujukan hidup kita bagaimana kita berbuat, kita berucap, tata cara hidup kita, semuanya sudah Allah atur lewat Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu disebutkan di dalamnya salah satu namanya adalah hudan ya. Hudan itu artinya petunjuk gitu ya. Bahwa
Al-Quran ini adalah petunjuk manusia gitu ya. Ketika kita ingin pergi ke suatu tempat gitu ya, kita pasti butuh petunjuk gitu. Kita butuh harus lewat jalan mana gitu. Ketika tidak ada petunjuk, nyasar begitu ya. Tapi ketika kita mengarung hidup ini, kita tidak punya petunjuk, bukan cuma sekedar nyasar gitu ya, bahkan bisa jadi kita terjerumus ke dalam kerugian gitu ya. Jadi artinya begitu pentingnya Al-Quran karena kita butuh petunjuk hidup untuk mengarungi hidup ini gitu. Karena setiap manusia tidak akan luput dari yang namanya ujian ya. Ketika ujian datang itu bagaimana Al-Quran menjawabnya gitu. Di dalam Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 2 dikatakan Dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin gitu ya. Nah, di situ adalah satu nama Al-Quran yang disebutkan Al-Quran adalah hudan, dan Al-Quran dikatakan sebagai kitab gitu ya. Jadi kitab ini adalah tidak ada keraguan gitu ya, bahwa Al-Quran ini adalah petunjuk bagi manusia dan bagi manusia yang bertakwa gitu. Di sini kata-kata takwa itu adalah digambarkan sebagai suatu kebaikan. Ketika manusia diciptakan Allah menjadi orang yang bertakwa, maka apa-apa yang ada di dalam Al-Quran yang diperintahkan kita lakukan, apa yang dilarang kita hindarkan gitu. Jadi sampai kenapa Allah menyebut Al-Quran itu sendiri dengan berbagai nama di dalam Al-Quran ya. Ada Al-Furqan, ada Asy-Syifa, kemudian ada Ar-Rahmah, ada Ar-Ruh, Al-Haq, itu banyak sekali, ada beberapa nama. Karena Al-Quran itu memiliki kemuliaan ya. Al-Quran itu memiliki kemuliaan yang selalu dipelihara oleh Allah gitu ya. Dan memiliki fungsi yang begitu besar buat manusia, bagaimana mengatur kehidupan ini gitu ya. Artinya dari mulai kita bangun tidur sampai tidur kembali itu ada di dalam Al-Quran dan dijelaskan melalui hadis-hadis Rasulullah gitu ya. Nah, Al-Quran ini adalah sebagai pembuka jalan manusia untuk berhubungan dengan Allah ya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, siapa yang ingin berhubungan dengan Allah, maka bacalah Al-Quran gitu ya. Ketika kita ingin berdialog kepada pencipta kita, bacalah Al-Quran ya. Di dalam itu hadis riwayat Ad-Dailami dan Al-Baihaqi gitu ya. Jadi syarat utama seorang Muslim yang komit terhadap Islam adalah dengan berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya kenapa kita jangan sampai jauh-jauh dari Al-Quran ya. Karena memang di dalam surat Al-Furqan ayat 30 itu Rasulullah sudah mengatakan bahwa Rasulullah berkata bahwa sesungguhnya kaumku ini akan menjadikan Al-Quran itu diabaikan gitu. Nah, kalau Al-Quran sudah mengatakan seperti itu lewat Rasulullah, maka ini artinya warning buat kita bahwa memang ada kecenderungan manusia akan mengabaikan Al-Quran gitu, akan menjadikan Al-Quran hal yang biasa. Ada waktu baca, nggak ada waktu nggak baca gitu ya. Jadi orang lebih ketakutan ketinggalan HP daripada ketinggalan Al-Quran gitu ya. Makanya alhamdulillah sekarang sudah banyak di gadget ya, di HP-HP kita aplikasi-aplikasi yang kaitannya dengan Al-Quran agar kita tetap dekat dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran selain membawa petunjuk buat kita, Al-Quran itu juga membawa berkah. Jadi pada saat kita merasa tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran, sebenarnya pada saat kita membaca Al-Quran itu, waktu itu akan menjadi berkah, waktu itu akan menjadi panjang gitu ya. Jadi keberkahan Al-Quran sampai seperti itu ya. Ada di surat At-Toha ayat 124 dikatakan, berpaling dari Al-Quran maka hidup akan sempit dan buta di akhirat gitu ya. Jadi ketika kita berpaling dari Al-Quran itu bukan malah punya banyak waktu, tapi justru malah menyempitkan gitu ya, menyempitkan waktu kita ya. Dan Al-Quran itu mempunyai hak juga atas diri kita. Kalau terkadang manusia itu
banyak menuntut hak ya. Manusia itu banyak menuntut hak. Hak saya ini apa gitu. Sementara kewajiban belakangan gitu. Yang penting haknya dulu. Nah begitu juga Al-Quran. Al-Quran itu punya hak terhadap kita gitu ya. Al-Quran punya hak untuk kita pelajari ya. Al-Quran itu punya hak untuk kita baca, kita tadaburi, kita amalkan ya, bahkan dihafalkan gitu ya. Jadi ketika kita menuntut hak, Al-Quran pun punya hak. Nah bagi yang tidak memenuhi hak-hak Al-Quran, maka dikatakan akan menemukan kesulitan, menemukan kesempitan jalan gitu. Bahkan kehilangan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, oleh karena itu jangan sampai kita jauh dari Al-Qur'an ya. Bagaimana caranya ya? Yang pertama adalah agar kita tidak jauh dari Al-Qur'an. Yang pertama adalah niat ya. Kita punya niat yang lurus. Kita punya niat yang ya Allah, aku ingin membaca Al-Qur'an karena aku ingin mendapatkan rahmat-Mu ya Allah. Karena aku ingin mendapatkan ridho-Mu gitu ya. Jadi pada saat kita mempunyai niat yang lurus itu, insya Allah Allah akan memberikan jalan buat kita kemudahan untuk dekat dengan Al-Quran itu ya. Karena ketika kita mempunyai niat baik gitu ya, ketika kita mempunyai niat yang mulia, pasti Allah akan mudahkan ya. Jadi orang-orang yang dekat dengan Al-Quran adalah orang-orang yang akan dicintai oleh Allah dan dia mencintai Allah, bahkan dia mencintai Al-Quran gitu ya. Jadi ketika niat itu ada, maka Allah berikan kepada kita rasa cinta kita kepada Al-Quran gitu ya. Jadi kita tidak akan jauh dengan Al-Quran pada saat kita punya niat yang baik gitu ya. Ketika kita sudah cinta kepada Al-Quran, maka orang yang mencintai sesuatu itu pasti dia akan punya motivasi yang kuat untuk mendekati itu, untuk mengetahui itu, untuk tidak jauh-jauh dari itu gitu ya. Begitu juga ketika kita punya niat, ya Allah aku ingin cinta pada Al-Quran, aku ingin selalu berinteraksi dengan Al-Quran, maka Allah akan berikan kepada kita rasa kerinduan kita kepada Al-Quran gitu ya. Jadi ini akan niat yang baik ini akan membuat kita dimudahkan oleh Allah untuk berinteraksi dengan Al-Quran. Di surat Al-An'am ayat 155 dikatakan wa hadza kitabun anzalnahu mubarakah fattabi'u wattaqu la'allakum turhamun ya. Dan ini adalah kitab Al-Qur'an yang kami turunkan dengan penuh berkah. Ikutilah dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat gitu ya. Ketika kita mencintai, kita mengikuti Al-Quran, maka insya Allah rahmat itu akan turun kepada kita ya. Karena masuk surga atau neraka manusia itu bukan karena apa-apa, tapi karena rahmat Allah gitu. Apalagi yang akan kita cari kalau bukan rahmat Allah gitu ya. Nah itu yang pertama ya, mudah-mudahan kita mempunyai niat yang lurus untuk senantiasa dekat dengan Al-Quran gitu ya, untuk mendapatkan rahmat Allah gitu, sehingga orang-orang yang dekat dengan Al-Quran akan mendapat petunjuk dari Allah, kemudian mencintai Al-Quran itu. Nah kemudian yang kedua agar kita tidak jauh dari Al-Quran adalah mengetahui keutamaan Al-Quran ya, mengetahui keutamaan membaca Al-Quran ya, mengetahui keutamaan berinteraksi dengan Al-Quran. Banyaknya di dalam hadis dikatakan barang siapa yang membaca satu huruf Al-Quran maka baginya satu pahala gitu ya, dan satu pahala itu akan dilipat gandakan menjadi 10 pahala gitu ya. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Jadi saat kita membaca alif lam mim itu kita sudah mendapatkan 30 pahala atau 30 kebaikan gitu ya. Ini salah satu hadis Tirmizi gitu ya, yang mudah-mudahan bisa menjadi motivasi ya, karena ketika kita tahu keutamaan membaca Al-Quran, kita tahu interaksi dengan Al-Quran itu baik, maka kita akan termotivasi untuk tidak jauh-jauh dari Al-Quran ya. Kemudian di salah satu hadis lagi dikatakan
bacalah Al-Quran ya, karena sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang memberi syafaat kepada pembacanya ya. Masya Allah ya, kalau kita tidak punya apa-apa tapi kita rajin membaca Al-Quran, insya Allah akan ada bantuan, akan ada syafaat di akhirat nanti gitu ya, yaitu Al-Quran ya. Al-Quran yang akan menjadi penolong kita di akhirat nanti. Bahkan di alam kubur dikatakan orang yang sering membaca Al-Quran akan diterangi alam kuburnya gitu ya. Nah, keutamaan itu masih banyak lagi, artinya yang bisa menjadi motivasi diri kita untuk selalu dekat dengan Al-Quran itu banyak gitu, yang menjadikan Al-Quran itu sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan ya. Al-Quran itu adalah sesuatu yang tertanam di dalam diri kita bahwa ini adalah petunjuk kita gitu. Kita nggak akan jauh-jauh dari Al-Quran gitu ya. Kemudian yang berikutnya adalah yang ketiga, agar kita tidak jauh dari Al-Quran adalah tentukan waktu untuk membaca Al-Quran ya. Berikan jadwal untuk kita membaca Al-Quran. Jadi jangan sampai Al-Quran itu adalah waktu sisa ya, waktu sisa kita. Entar kalau ada waktu hari ini baca Al-Quran, kalau nggak ada nggak usah gitu ya. Tapi jadikan Al-Quran itu memang kita beri porsi waktunya setiap hari ya. Bisa dengan setiap habis sholat fardu kita membaca satu halaman atau satu lembar gitu ya. Itu kita azamkan gitu, artinya seseorang yang punya azam, niat yang baik, ya Allah berikan aku kekuatan untuk bisa menjalankan tekad aku, azam aku untuk senantiasa merutinkan membaca Al-Quran setiap sholat fardu, maka insya Allah akan Allah berikan gitu ya. Jadi Al-Quran itu kita berikan waktu gitu ya, bukan kadang-kadang kita memberikan waktu untuk hal-hal yang urusan dunia gitu ya, cepat banget kita memberikan waktu untuk hal-hal yang urusan dunia gitu. Tapi ketika untuk Al-Quran kita tidak memberikan waktu khusus gitu ya. Padahal Al-Quran itu akan menjadi petunjuk kita gitu ya, akan menjadikan kita ini jalannya salah atau tidak itu adalah Al-Quran gitu ya. Di dalam hadis Bukhari bahkan dikatakan khairukum man ta'allamul Qur'an wa 'allamahu itu ya. Bahkan sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya gitu ya. Jadi ketika kita belajar Al-Quran, bahkan ketika kita mengajarkan Al-Quran itu dikatakan kita sebaik-baik manusia ya, kita sebaik-baik yang Allah inginkan gitu ya. Artinya ketika ada janji Allah, ketika Rasulullah sudah mengatakan demikian, harusnya ada semangat buat kita ya untuk memberikan porsi Al-Quran setiap hari ya. Jadi makanan ruh kita ya, makanan hati kita agar kita selalu dekat dengan Al-Quran adalah kita senantiasa merutinkan membaca Al-Quran dengan memberikan porsi Al-Quran gitu ya. Jadi jangan sampai akhirnya Al-Quran itu terlalaikan oleh aktivitas dunia ya. Karena waktu yang ada itu lebih sedikit ketimbang kewajiban. Jadi kewajiban kita itu lebih banyak ya, apalagi banyak urusan-urusan doa yang akhirnya menyita waktu kita, yang akhirnya sampai akhir malam itu tidak ada waktu itu ya. Tapi alhamdulillah memang sekarang sudah banyak odot ya, one day one juice gitu ya. One day one juice itu adalah salah satu bentuk salah satu bentuk upaya agar kita tidak jauh dari Al-Quran gitu ya, karena setiap hari itu akan ada laporan sudah 1 juz atau belum, itu luar biasa ya. Insya Allah saya yakin ibu-ibu di sini sudah merutinkan itu ya, sudah banyak mengikuti odot gitu ya, dan mudah-mudahan nanti meningkat menjadi one day one juz, kemudian satu hari satu mentadaburi satu ayat atau satu halaman gitu. Jadi meningkat terus dari qiraah atau tilawah, kemudian dari sebenarnya yang namanya tilawah itu adalah membaca dan mentadaburi ya. Kalau baca aja itu sebenarnya qiraah gitu ya. Nah, ketika kita sudah qiraah kemudian kita tilawah, yaitu membaca dan membaca
terjemahnya begitu ya, mentafsirkannya, membaca tafsir Qur'annya gitu ya. Bahkan kita mengikuti kajian-kajian tafsir. Kemudian kita bisa menghafalkannya. Nah, itu yang mudah-mudahan meningkat menjadi seperti itu gitu ya, kegiatan-kegiatan ibu-ibu muslimah itu ya. Berikutnya yang keempat adalah agar kita tidak jauh dari Al-Quran adalah bersahabat dengan orang-orang yang mencintai Al-Quran ya. Jadi lingkungan pergaulan kita berinteraksi dengan siapa itu sangat menentukan bagaimana kebiasaan kita ya, bagaimana karakter kita gitu ya. Karena biasanya kita akan melihat bagaimana teman kita gitu ya. Jadi untuk hal ini boleh kita memilih teman gitu ya. Artinya bukan memilih teman tapi memilih sahabat ya, memilih sahabat untuk bisa memotivasi kita agar lebih dekat dengan Al-Quran ya. Jadi jika kita tidak ingin jauh dengan Al-Quran, maka carilah orang-orang yang memiliki kecintaan kepada Al-Quran. Carilah orang-orang yang memiliki interaksi dengan Al-Qurannya itu baik gitu ya. Jadi ini dibalik ya. Kalau tadi jangan sampai kita membaca Al-Quran kalau ada waktu sisa. Tapi pada saat kita berinteraksi dengan orang yang mencintai Al-Quran, dia akan mengisi di setiap waktu-waktu luang itu dengan tilawah Al-Quran ya. Makanya kita sudah sering melihat dulu sempat viral ya, orang ketika naik bis gitu ya, menunggu bis itu sampai dia tilawah Al-Quran. Ketika di pom bensin menunggu antrian dia tilawah Al-Quran gitu ya. Nah, itu adalah salah satu bentuk kita bisa melihat ternyata selain kita memberikan waktu khusus buat Al-Quran, kita juga perlu mengisi waktu-waktu sisa kita dengan membaca Al-Quran gitu ya. Jadi kalau sekarang orang lebih kepada ketika ada waktu sisa buka gadget ya, buka HP gitu. Jadi sekarang yang paling dekat dengan kita HP ya, gadget. Makanya kalau gadget itu ketinggalan, kita bisa balik walaupun udah jauh gitu ya. Tapi kalau Al-Quran ketinggalan nggak apa-apa lah, ntar dirapel aja gitu. Jadi artinya nggak apa-apa gadget itu jadi hal yang penting, tapi berikan di dalam gadget itu, di dalam HP itu aplikasi yang kita juga bisa dekat dengan Al-Quran gitu ya. Jadi tetap kita tidak jauh dengan Al-Quran walaupun kita kemana-mana membawa HP gitu. Ternyata buka HP sih, tapi yang dibuka adalah aplikasi tilawah dan terjemah. Masya Allah, itu luar biasa ya. Itu salah satu yang nanti akan ketika dipertanggungjawabkan HP itu digunakan untuk apa, ternyata bukan cuma untuk chatting atau komen, tapi juga untuk sebagai sarana kita untuk dekat dengan Al-Quran. Luar biasa. Nah, itu yang insya Allah akan amanah gitu ketika gadget itu kita bawa juga untuk berikan aplikasi Al-Quran gitu ya. Di surat Az-Zukhruf ya, surat Az-Zukhruf ayat 67 ya. Az-Zukhruf itu surat 43 ayat 67 dikatakan teman-teman karib pada hari itu saling bermusuhan satu sama lain kecuali mereka yang bertakwa gitu ya. Jadi memang di akhirat nanti itu akan ada suasana di mana antar teman itu saling bermusuhan gitu ya, kecuali orang-orang yang bertakwa gitu ya. Makanya carilah sahabat-sahabat yang mendekatkan diri kepada Allah, carilah sahabat-sahabat yang bertakwa, yang senantiasa melakukan kebaikan-kebaikan. Karena apa? Karena selalu dekat dengan Al-Quran gitu. Al-Quran itu adalah petunjuk. Ketika kita dekat dengan petunjuk, maka kita tidak akan salah jalan gitu ya. Setiap momen, setiap kejadian, bahkan setiap musibah, orang itu akan siap harus bagaimana gitu ya. Karena panduannya adalah Al-Quran gitu ya. Yang berikutnya ya, yang kelima, agar kita tidak jauh dari Al-Quran adalah ikuti kajian ya. Ikuti kajian atau majelis taklim ya. Masya Allah ya, pada hari ini ibu-ibu di sini sudah menyempatkan waktu untuk mengikuti kajian. Mudah-mudahan ini sebagai
salah satu sarana ya, sarana untuk dekat dengan Al-Quran ya. Dan alhamdulillah dengan kondisi pandemi ini memang ternyata justru lebih banyak kajian-kajian ya, majelis-majelis yang akhirnya ibu-ibu di rumah nggak kemana-mana pun bisa tetap mengikuti kajian gitu ya, bisa tetap berinteraksi dengan Al-Quran, melihat kajian-kajian yang ada gitu ya. Jadi ini adalah salah satu cara kita untuk tidak jauh dari Al-Quran ya, kita menghadiri kajian gitu, karena di dalam kajian-kajian, majelis-majelis zikir, majelis ilmu ya, halaqah Quran itu isinya itu adalah memperluas wawasan kita tentang Islam gitu ya, memperluas wawasan kita tentang bagaimana Islam itu harus bersikap ya, bagaimana kita supaya dekat dengan Allah, bagaimana supaya dekat dengan Al-Quran, karena isi daripada kajian adalah tidak jauh, isinya adalah membahas tentang Al-Quran ya. Makanya dikatakan setiap ada majelis-majelis zikir ya, ada halaqah Quran, di situ ada malaikat yang berkumpul ya, ada malaikat yang berkerumun di situ ya, yang ikut hadir di situ ya. Makanya kenapa majelis-majelis ini bisa akan membuat diri kita itu akan semakin dekat dengan Al-Quran ya. Ketika ada majelis-majelis zikir ya, majelis-majelis taklim yang buat peringatan buat diri kita ya, sesungguhnya itu adalah karunia Allah ya, karunia Allah yang diberikan kepada kita hingga kita bisa hadir gitu ya. Yang menggerakkan kita untuk hadir di majelis zikir itu adalah Allah ya. Dan salah satunya yang menggerakkan kita untuk hadir di majelis zikir juga adalah kita punya motivasi ya. Motivasinya yang tadi itu ya, kita tahu keutamaannya. Ketika kita tahu keutamaan, maka kita akan bersemangat untuk hadir di majelis taklim ya, atau di majelis zikir. Di dalam surat Al-Qamar ya, di surat yang di beberapa ayat surat Al-Qamar, ayat 17, ayat 22, ayat 32 dan ayat 40 itu dikatakan walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal mim muddakir ya, bahwa dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran itu untuk peringatan, maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran gitu ya. Jadi Allah sudah peringatkan bahwa Al-Quran ini adalah peringatan gitu, seharusnya kita bisa mengambil pelajaran dari Al-Quran ya, karena Al-Quran ini adalah bisa membimbing kita kepada jalan yang seharusnya itu bagaimana gitu ya. Kadang-kadang banyak orang yang sudah terlampau jauh membelok ya, jadi sudah jauh dari kajian. Jadi jangan sampai ketika kondisi seperti ini yang semuanya lebih banyak aktivitas di rumah, maka kegiatan online pun juga kita tidak hadirin gitu ya. Yang seperti itu akan bisa menjauhkan orang itu dari Al-Quran ya, karena sekali lagi kajian-kajian itu akan membuat orang itu dekat dengan Al-Quran ya. Nah kemudian yang berikutnya, yang keenam adalah melibatkan Al-Quran dalam kegiatan ya. Jadi melibatkan Al-Quran dalam kegiatan. Di tengah-tengah kesibukan kita, libatkanlah Al-Quran gitu ya. Di tengah-tengah kesibukan kita mempunyai banyak fasilitas yang membuat Al-Quran itu tetap dekat ya. Bisa sambil masak, kita sambil mengendarai kendaraan ya, sambil bepergian itu kita bisa tetap dengan, ketika kita tidak bisa tilawah, kita bisa tetap dengan mendengarkan Al-Quran ya. Banyak aplikasi-aplikasi yang membuat kita memang sebenarnya sekarang luar biasa gitu ya, dengan banyaknya fasilitas gitu ya. Sebenarnya tidak ada alasan orang untuk menjauh dari Al-Quran ya, karena banyak sekali fasilitas. Nah inilah yang sebenarnya nanti akan kita pertanggungjawabkan gitu, ketika Allah berikan fasilitas, Allah berikan kemudahan gitu ya, banyak aplikasi-aplikasi Al-Quran yang sudah ada, tapi kita tetap menjauh gitu, padahal sebenarnya kita banyak waktu di rumah. Kalau dikatakan terlalu sibuk gitu ya, kita bisa setel gitu ya, setel Al-Quran gitu ya, setel murotal ya, betul benar nih, kita setel murotal ya, kita setel kajian yang isinya bagaimana supaya kita istiqomah dengan Al-Quran, senantiasa berinteraksi, nggak bosan gitu ya, kemudian nggak
nggak ngantuk gitu ya, karena biasanya orang kalau baca Al-Quran itu sebentar udah ngantuk gitu ya, tapi kalau buka HP berjam-jam nggak ngantuk gitu ya. Jadi buka HP lama nggak ngantuk gitu ya, baca koran, baca majalah gitu ya, pokoknya ngeliat-liat yang itu. Tapi kenapa buka Quran itu ternyata baru sebentar udah ngantuk gitu ya. Karena memang Al-Quran itu petunjuk manusia gitu ya. Al-Quran itu petunjuk manusia, dan manusia itu punya musuh ya. Musuhnya siapa? Musuhnya setan ya. Setan itu nggak mau kita itu punya petunjuk. Setan itu nggak mau kita itu masuk surga. Setan itu nggak mau kita dekat dengan Al-Quran. Maka ditiup-tiupkanlah oleh setan yang akhirnya kita jadi ngantuk gitu ya. Makanya ketika membaca Al-Quran kita awali dengan apa? Dengan ta'awuz gitu ya. Tujuannya apa? Agar kita tidak ngantuk. Jadi yang namanya ngantuk itu jangan diperturutkan, karena memang biasanya setiap baca Quran ngantuk, baca Quran ngantuk, tidur terus kapan bacanya gitu ya. Makanya berwudu, ada kita baca ta'awuz, itu adalah salah satu upaya agar ketika baca Al-Quran itu kita tidak mengantuk gitu ya. Karena ketika setiap kegiatan itu kita melibatkan Al-Quran ya, ketika setiap kegiatan itu kita mendengarkan Al-Quran ya, karena nanti salah satunya telinga itu akan dipertanyakan gitu ya, mata itu akan dipertanyakan, dipertanggungjawabkan, punya telinga untuk apa gitu ya, punya mata kita untuk apa. Kalau kita telinga senantiasa kita mendengarkan yang baik-baik itu, maka akan pertanggungjawaban kita akan aman gitu ya. Ya Allah, aku di dunia ini karena nanti panca indera kita yang akan berbicara gitu. Mata kita gunakan untuk tilawah ya, untuk mentadaburi Al-Quran gitu ya. Jadi senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran adalah dengan melibatkan Al-Quran dalam setiap kegiatan gitu ya. Di dalam surat Al-Ankabut ya, di surat Al-Ankabut surat 29 ya, siapa Bu Nuni udah hafal nih kepala surat 29 ayat 45 dikatakan, bacalah Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu Muhammad, dan laksanakanlah sholat. Sesungguhnya sholat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dan ketahuilah, mengingat Allah itu lebih besar keutamaannya dari ibadah yang lain. Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan ya. Jadi mengingat Allah dengan cara kita membaca Al-Quran itu adalah lebih utama daripada ibadah-ibadah yang lain ya. Karena Al-Quran itu sudah include semuanya ya. Al-Quran itu adalah salah satu pengingat kita, zikir kita kepada Allah ya. Selain sholat, tilawah Al-Quran itu adalah salah satu zikir kita kepada Allah. Bahkan kita tidak tahu artinya aja akan dapat pahala gitu ya. Kita nggak tahu artinya aja dapat pahala gitu. Coba kita baca buku yang lain yang kita nggak tahu artinya gitu ya, kita pasti malas baca gitu, nggak tahu artinya. Tapi Al-Quran itu kita baca sampai khatam mungkin berapa kali, kita belum paham pun itu tetap dapat kebaikan gitu ya. Jadi luar biasa keutamaan Al-Quran ya, keberkahan Al-Quran gitu ya. Membaca Al-Quran di setiap saat, mentadaburinya itu adalah salah satu hal yang sangat dicintai Allah gitu ya. Kalau kita ingin dicintai Allah, maka kita lakukan apa yang membuat Allah itu cinta kepada kita ya. Dan yang terakhir adalah memperbanyak istighfar ya. Jadi istighfar adalah salah satu bentuk pengakuan diri kita bahwa kita itu banyak dosa ya, karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa ya. Allah menyukai orang-orang yang bertobat, Allah menyukai orang-orang yang minta ampun kepada Allah ya. Setiap orang itu punya salah gitu ya. Jadi kalau ada orang yang punya salah, orang punya dosa, kita jangan menjas, tapi memang seperti itu ya, sifat manusia itu memang lupa, sifat manusia itu memang banyak melakukan kesalahan. Tapi yang Allah cintai adalah ketika orang itu punya salah, orang itu mau bertobat, orang itu mau mengakui kesalahannya gitu ya. Jadi Allah itu mencintai orang-orang yang senantiasa bertobat. Allah itu mencintai orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya ya, tazkiyatun nafs ya. Jadi tazkiyatun nafs itu adalah mensucikan diri dengan dia banyak bertobat, banyak meminta ampun kepada Allah. Bisa dengan istighfar ya, astagfirullahalazim, atau kita baca istighfar yang mulia ya,
istighfar yang mulia itu sayyidul istighfar ya. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu auzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bizambi faghfirli ya. Wa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta ya. Itu adalah sayyidul istighfar yang memang luar biasa ya. Luar biasa pengakuan pengakuan dosa kita yang begitu banyak gitu ya, bahwa pengakuan bahwa Allah itu satu-satunya Rabb yang menjadikan kita itu adalah sebagai induknya istighfar ya. Ketika kita sudah membaca itu dan kita hayati benar bahwa memang kita banyak dosa, insya Allah Allah sedikit demi sedikit akan Allah bersihkan hati kita ya. Ketika hati kita bersih gitu, kita mudah menerima nasihat ya, kita mudah menerima masukan, maka insya Allah kita pun akan mudah untuk dekat dengan Al-Quran ya. Jadi ketika orang jarang atau sudah mulai jauh dari Al-Quran, sebenarnya bisa jadi Al-Qurannya yang gak mau dekat dengan orang itu ya. Bisa jadi karena dia banyak kesalahan yang lupa istighfar, akhirnya Al-Qurannya yang menjauh gitu ya. Jadi kita harus waspada ketika kok saya makin jauh dari Al-Quran ya, kok saya sudah mulai malas baca Al-Quran ya. Itu sebenarnya warning buat kita gitu ya, jangan-jangan memang Al-Qurannya nggak mau dekat dengan kita ya. Makanya perbanyak istighfar, mudah-mudahan dengan istighfar itu menggugurkan dosa-dosa kita yang kita tidak sadari gitu ya, menjadikan kita bersih gitu ya. Walaupun tidak ada orang yang bersih gitu, tapi paling nggak kita ada upaya ya untuk membersihkan hati kita agar Al-Quran itu dekat dengan kita, agar cahaya Al-Quran itu masuk ke dalam diri kita ya, agar Allah karuniakan kepada kita kenikmatan membaca Al-Quran ya. Karena Al-Quran itu adalah petunjuk dan Al-Quran itu adalah keindahan gitu ya. Kalau sampai kita belum sampai memandang Al-Quran itu adalah indah gitu ya, sebenarnya ada yang salah di kita gitu ya. Allah sudah jadikan Al-Quran itu indah ya, bahkan kita sehari itu baca Al-Fatihah berapa kali itu? Minimal 17 kali ya. Minimal kita baca Al-Fatihah itu 17 kali karena kita sholat itu 17 rakaat ya. Jadi itu pun kita tidak bosan gitu ya. Itu pun kita tidak bosan karena kita senantiasa ingin di dalam hati kita itu ada cahaya gitu ya. Mudah-mudahan dengan kita memperbanyak baca Al-Quran gitu ya, kita akan semakin dekat dengan Al-Quran, kita akan semakin dicintai oleh Allah ya. Dan yang terpenting adalah kita mempunyai petunjuk itu ya. Mungkin itu aja ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini terutama nasihat buat saya pribadi ya. Sebenarnya amanah yang berat gitu ya untuk menyampaikan Al-Quran, karena juga saya masih belajar gitu ya, masih berusaha ya untuk selalu senantiasa gitu punya amalan apa nih yang bisa saya bawa buat akhirat gitu ya. Paling enggak kita bisa lebih dekat dengan Al-Quran gitu ya, bisa menjadi wasilah kebaikan buat orang lain gitu ya. Dan kita juga terutama memotivasi diri sendiri bagaimana supaya Al-Quran itu dekat dengan kita ya. Saya mohon maaf kalau ada yang salah ya. Al-haqqu min rabbi fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu datangnya dari Allah. Kalau ada salah itu dari saya pribadi, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka pertanyaan bagi bunda-bunda yang ingin bertanya, bisa komen chat. Silakan Bu Nuni. Bagaimana kalau kita rajin tilawah, tapi masih belum memenuhi kaidah tajwid, sedangkan kita mau membenarkan atau ada rasa kurang enak itu bagaimana? Iya makanya ya alhamdulillah, makasih Bu Nuni. Nah inilah keistimewaan Al-Quran ya, luar biasanya Al-Quran. Ketika orang baca terbata-bata aja dia dapat 2 pahala itu ya.
orang baca terbata-bata, salah-salah gitu ya, dapat 2 pahala. Dan kalau orang itu baik maka dia bersama malaikat ya. Nah, ketika kita melihat ada teman kita yang baca Al-Quran tajwidnya masih salah, jangan langsung kita salahkan gitu ya. Tapi dengan cara bisa kita ajak dulu ya, kita ajak kan alhamdulillah Bu Nuni juga jadi pengajar Al-Quran ya. Ikut belajar Al-Quran bareng yuk gitu. Jadi memang sifat manusia itu seperti itu, pada saat dia sudah pede baca Al-Quran gitu ya, dijatuhkan dia semakin nggak mau. Tapi ketika kita mengajak dengan cara, ayo Bu Nuni Bu ikut belajar di sana sama saya juga belajar nih, sama-sama belajar gitu ya. Insya Allah itu cara yang terbaik ya. Tapi sebenarnya bisa juga pada saat itu langsung kita koreksi gitu ya. Ya sebenarnya yang terbaik seperti itu ya. Jadi memang paling maksimal itu kita langsung mengoreksi pada saat itu. Cuman memang dengan cara yang ahsan tentunya ya. Jadi Ibu, entar dulu tuh Bu, itu kayaknya ada yang salah deh Bu, kayaknya kalau ada yang seperti ini ditahan dulu Bu gitu, begini Bu, atau Bu Nuni mentalaki gitu ya, mentalaki orang itu, ya Bu sama-sama baca, nanti kita saling ini Bu gitu. Jadi memposisikan diri kita sebagai orang yang mau belajar juga gitu ya, memposisikan diri kita, karena sifat manusia begitu ya, memposisikannya sebagai orang yang mau belajar juga gitu ya. Tapi tetap kita ingatkan Bu, saya pernah belajar tuh kalau yang seperti itu harus ditahan, atau kalau ada tasdid harus ditekan Bu gitu. Mim tasdid itu harus dan nun tasdid itu harus ditekannya agak lama, agak diguna. Ini seperti itu kalau Bu Nuning ya. Kalau yang saya amati seperti itu, kita bisa dengan cara yang ahsan gitu ya. Boleh juga dengan langsung. Mungkin begitu Bu Nuning. Ya. Bunda-bunda bila ada pertanyaan lagi. Kalau zaman sekarang kalau pergi nenteng Al-Quran itu kenapa malu gitu ya. Nah, jadi kayaknya kenapa lu baca Quran sih gitu. Itu kenapa lebih ya. Ada rasa takut. Iya benar ya. Jadi memang ada 2 hal untuk seperti ini ya. Jadi yang pertama adalah sebenarnya orang Islam sendiri gitu kadang-kadang yang membuat jauh dari Al-Quran ya, bawa Al-Quran malu gitu, tapi bawa yang lainnya nggak malu gitu ya. Harusnya kita mulailah gitu ya, dengan pede membawa Al-Quran gitu ya, kemana-mana pede membawa Al-Quran gitu ya. Mungkin jangan sampai akhirnya, aduh takut dibilang sombong, kemana-mana bawa Al-Quran gitu ya. Pada saat kita punya berpikiran seperti itu kita sudah kita meninggalkan amal kebaikan karena orang itu juga sudah ria gitu ya, ria. Jadi kita nggak apa-apa aja kita membiasakan seperti itu gitu ya, kita kemana-mana bawa Al-Quran gitu ya, karena memang kita akan baca Al-Quran asal memposisikan Al-Quran itu, meletakkannya di tempat yang baik gitu. Dan yang kedua memang untuk zaman sekarang gitu ya untuk zaman sekarang mungkin karena lagi zaman orang akan melihat yang bawa Al-Quran ini jangan-jangan ini nih aliran apa gitu ya, karena sudah mulai jadi aneh gitu ya, makanya yang terbaik adalah pada saat kita membawa Al-Quran dibarengi dengan kita punya akhlak yang baik gitu ya, kemudian menegur orang dengan baik itu, jadi akhirnya ternyata orang yang membawa Al-Quran itu adalah orang baik gitu, bukan orang yang tanda kutip gitu ya, yang suka ini sekarang kan suka banyak orang bawa Al-Quran itu konotasinya ada yang menganggap kurang baik gitu ya. Jadi kita tunjukkan bahwa kita membawa Al-Quran dan kita buktikan dengan sikap yang baik. Mungkin begitu kali Bu Nuni. Ada pertanyaan lagi saya bacakan. Iya. Dari Bu Rina, apakah qiraah sendiri sama dengan mendengarkan murotal atau murojaah orang lain? Mana yang harus diprioritaskan? Iya, kalau qiraah itu kan membaca Al-Quran. Tetap yang prioritas memang kita yang membaca gitu ya. Tetap yang prioritas adalah kita yang membaca Al-Quran ya. Tapi pada saat kita tidak sempat, kita bisa dengan mendengarkan murotal, kita bisa dengan dengar murotal kan ya. Iya. Murojaah ya, mendengarkan murojaah itu, atau kitanya murojaah. Oke. Pendengaran murotal atau murojaah orang lain? Oh, murojaah orang lain, iya. Murojaah orang lain itu berarti termasuk mendengarkan bacaan orang ya, termasuk murotal juga, itu juga baik. Jadi tetap prioritas adalah kita yang membaca ya, kita yang membaca, yaitu
yang kiroah gitu. Kalau mendengarkan, yaitu kita mendengarkan murojaah orang atau mendengarkan murotal, itu adalah pada saat kita mensiasati waktu luang kita gitu ya, mensiasati waktu luang kita untuk kita mempertanggungjawabkan panca indera telinga kita ini. Panca indera telinga kita ini ada kita gunakan untuk mendengarkan murojaah atau mendengarkan murotal. Seperti itu prioritas yang kiroah. Baik, pertanyaan berikutnya selanjutnya ini, bagaimana cara agar anak suka membaca Al-Quran selain sudah dicontohkan? Kalau untuk anak-anak memang anak-anak itu memang cenderung kepada hal-hal yang menyenangkan gitu ya. Hal yang menyenangkan yang membuat anak itu tidak bosan, itu hal-hal yang membuat anak itu fun gitu ya, senang gitu ya. Jadi ketika mengajarkan Al-Quran kepada anak memang bisa dengan cara yang pertama, kalau buat anak gitu ya, tadi ininya ya kalau anak itu sudah bisa gitu, gimana? Bagaimana cara mengajarkan agar anak suka membaca Al-Quran? Oh, suka ya. Selain sudah dicontohkan. Oh, saya sudah dicontohkan, iya. Jadi kita bisa bentuk memang kalau reward itu agak kurang ya. Jadi dalam bentuk ini permainan. Jadi bisa dengan kelompok gitu ya, atau bisa dengan bunda baca nih, nanti adik baca ya gitu ya. Nanti adik yang meneruskan, kalau mau dari bentuknya hafalan, adik meneruskan gitu. Nanti kalau itu kita kasih reward dalam bentuk semangat, luar biasa adik, hebat gitu. Nanti jadi artinya untuk anak-anak yang sedini mungkin memang bisa kita kita bisa mulai tanamkan kesadaran bahwa Al-Quran itu adalah baik buat kamu gitu. Al-Quran itu nanti bisa adik bisa ngasih mahkota buat bunda nih di akhirat gitu ya. Ini adalah kebaikan buat adik, nanti adik akan dimudahkan. Jadi bisa kita dengan kasih motivasi yang sifatnya mudah dipahami oleh anak-anak gitu, yang bisa membuat anak itu suka gitu, yang anak itu suka ini apa gitu, maka kita sampaikan itu gitu, nanti adik bisa dapat ini kalau adik lagi baca Al-Quran gitu, ayo dengerin gitu. Selain dikasih motivasi juga anak itu ada bentuk tulisan dulu atau warna-warni baca nih gitu ya. Jadi memang untuk anak-anak itu memang punya strategi yang memang dengan karakter anak-anaknya gitu ya, yang pas buat anak gitu. Iya. Ya, jadi dua-duanya prioritas ya. Jadi orang yang tujuan Al-Quran itu bukan sekedar dibaca, lalu tadi saya sampaikan bahwa hak Al-Quran itu dibaca, dipelajari, dibaca, ditadaburi, diamalkan, dihafalkan gitu ya. Nah, ketika orang sudah hafal Al-Quran tapi tidak diamalkan, itu sebenarnya tanggung jawabnya lebih berat gitu ya, karena memang yang namanya Al-Quran itu bukan cuma untuk dihafalkan tapi juga untuk diamalkan gitu ya. Nah, kalau ada orang yang tidak hafiz Al-Quran tapi dia senantiasa baca Al-Quran dan dia mengamalkan Al-Quran, itu lebih utama gitu ya, lebih utama, karena inti dari setiap yang Allah perintahkan itu sebenarnya adalah aplikasinya gitu. Inti dari setiap yang Allah perintahkan, kebaikan-kebaikan itu adalah sebenarnya buat kita bagaimana kita bersikap gitu ya. Jadi yang utama adalah kita membaca tilawah Al-Quran, kemudian kita amalkan gitu ya. Tapi memang sebenarnya kedua-duanya itu prioritas gitu ya, karena orang juga dituntut untuk ketika orang itu punya hafalan gitu ya. Jadi yang salah sebenarnya bukan hafalan dulu apa ini dulu, sebenarnya yang salah orangnya gitu ya. Yang salah orangnya gitu, kenapa dia punya ketika ada amalan aplikasinya dengan akhlaknya gitu, sebenarnya yang salah itu orangnya gitu. Jadi jangan disalahkan dia punya hafalan tapi dia akhlaknya nggak bagus, yang disalahkan itu tetap
prioritas orang adalah menghafal Al-Quran, karena akan beda gitu nanti wajah-wajah orang yang menghafal Al-Quran. Bahkan Allah menempatkan seseorang itu adalah sampai mana hafalannya, posisi itu ada di mana dia hafalannya, itu akan diletakkan di paling tempat yang tertinggi itu ya. Jadi yang salah bukan hafalannya tapi orangnya, tetap itu orang harus menghafal, dan juga orang yang berupaya untuk menghafal Al-Quran dan melaksanakan itu juga baik gitu ya. Jadi sekali lagi, menghafal Al-Quran itu bagus, punya hafalan itu bagus, hanya tinggal diperbaiki aja anaknya gitu. Jangan sampai nanti ketika bilang, oh yang utama yang sini, udah saya nggak usah ngapalin lah gitu, jangan akhirnya seperti itu. Tapi kita utama untuk menghafal, kemudian bisa menjadikan Al-Quran itu. Jadi memang sebenarnya kenapa para sahabat dulu itu selaras gitu antara apa yang dia baca dengan Al-Quran itu, karena memang para sahabat itu sangat dekat sekali dengan Al-Quran. Maka para sahabat itu memang mengaplikasikan setiap ayat yang dia baca itu, melakukan ayat-ayat setiap yang dia terima itu. Makanya seharusnya kita pun seperti itu. Kenapa kita ini sekarang banyak jauh dari ada orang penghafal Al-Quran anaknya seperti itu, karena kita tidak menselaraskan apa yang kita baca, apa yang kita tahu, kemudian kita lakukan. Mudah-mudahan ketika ada orang penghafal Al-Quran belum melaksanakan, mudah-mudahan bukan semua masih sedikit itu, memang karena belum semua dilakukan gitu. Ada sebagian yang belum dilakukan, tapi ada juga yang dilakukan, karena untuk melakukan semua yang ada di Al-Quran kan mungkin butuh waktu ya, karena sekali lagi kita ini banyak tidak tahu arti Al-Quran gitu ya. Kita hafal tapi kita kurang tahu artinya. Ya mudah-mudahan bisa semuanya dapat itu, tilawah iya, menghafal iya, kemudian akhlaknya pun baik gitu. Ya baik, udah nggak ada ya. Ya, ya alhamdulillah ibu sekalian, marilah kita tutup kajian kita ini dengan membaca doa. Sebelumnya kita membaca istighfar 3 kali. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma ighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi auzidni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala sholihan tardahu wa adkhilni bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fi rizki wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khairan katsiran kepada Ustazah Krisnanta. Jazakillah khairan katsiran. Bisa bermanfaat dan menjadi amal jariah buat Ustazah. Amin amin ya rabbal alamin. Menjadikan kehidupan kita sehari-hari semakin dekat, semakin mencintai Al-Quran dan dapat
mengamalkannya. Amin. Jazakumullah khairan juga kepada ibu-ibu jamaah atas kehadirannya, semoga selalu istiqomah dalam majelis ilmu. Juga jazakumullah khairan kepada tim Nabawi Media yang selalu memfasilitasi setiap kajian kami, semoga menjadi amal pemberat mizan. Amin. Akhir kata, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi